Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu kan setiap kali telepon yang masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook, saya sudah baca Iya, iya. SMS-mu. Oke, Ah, jelaskan sekali lagi. itu iya, Miss. Jadi kan karena saya kan mau kontrak ketiga ini kan bulan bulan Januari kan itu selesai. Mhm, Dan karena kemarin waktu extend visa itu saya sama majikan itu pergi sendiri, Miss, ke Wansa itu, Miss. mhm, mhm, Nah, jadi dia mikirnya mikirnya dan untuk kontrak ketiga ini kita udah sepakat ya gitu kan, Miss, ya. mhm, mhm, mhm. Nah, jadi kita udah pernah ke imigrasi, jadi dia pikir kita bisa melakukan sendiri, ya udah untuk kontrak ketiga, Mhm, kita tidak usah melalui agensi gitu, Miss. mhm, mhm, mhm. Gitu. Jadi, dia nyuruh saya pergi dia menyuruh saya dulu ke imigrasi untuk menanyakan apakah kita, eee, untuk renew kontrak ketiga ini apakah bisa jika tidak melibatkan agensi, Mhm, satu kan, Miss. mhm, Jika seandainya bisa, apa persyaratannya, terus ya yang menyangkut itu semua gitu, Miss, mhm, mhm, saya tanya sendiri ke imigrasi. mhm. Nah, saya kan yang saya tahu ya, Miss, itu kan berarti namanya kontrak mandiri kan, Miss? Betul, betul, Bener. Heeh. betul, Nah, dan yang saya tahu kalau kayak gitu saya nggak punya perlindungan dong, Miss, dari agensi karena kan nggak pakai. Jadi betul, saya bimbang ini, Miss. Jadi betul. saya harus gimana? Gitu, Miss. Oke, Jadi kok saya ragu gitu, Miss. oke. Kontrak mandiri apakah boleh? Boleh. Karena dari imigrasi Hong Heeh. Kong menyatakan bahwa itu di Hong Kong itu tidak harus pakai agent. Tapi Heeh. tergantung dari ketentuan negara tersebut. Termasuk negara tersebut Heeh. adalah negara kita, negara Indonesia, negara Filipina, negara Bangladesh, Myanmar, itu apakah konsulatnya bisa. Dan di konsulat kita, itu tidak mudah untuk Heeh. proses ngeluarin kontraknya. Kamu harus ada pengacara, kamu harus medikalnya seperti ini, seperti itu, dan pengeluarannya kemungkinan besar juga lebih banyak juga. Dan buang waktumu juga lebih Oh. banyak. Kan harus ada pengacara, harus ada medikal dengan ini, itu, dan kamu harus bawa saksi. Saksinya siapa? Dan kalau ada apa-apa, siapa yang menjaga kamu? Iya, enggak dikirain mungkin ya, Miss, ini mah mungkin ya, Miss, Betul. karena kan dia waktu extend kan udah nanya tuh, Miss, sama agensi kan bayar 700 kan. Mhm, Nah, akhirnya karena kita terlambat, jadi kan harus mau nggak mau dia harus pergi ke imigrasi dan mhm, di situ dia bayar kan cuma 230 dong, mhm, Miss. mhm, Nah, mhm, akhirnya dia mungkin ini mah mungkin dia pikir, "Oh, kalau pakai agensi mah lebih mahal gitu loh, Miss, mhm, mhm. mungkin." Loh, dia dengan tiba-tiba katanya, kamu tanya ke imigrasi, kita bisa enggak urus sendiri?" Terus aku bingung, Miss. Lah, maksudnya urus sendiri gimana, Mami? Terus kata dia, eee, "Ya kita nggak usah melibatkan nggak usah pakai agent, itu lebih murah," katanya gitu, Miss. Dia benar lebih murah, tapi Waduh, kontraknya kan kamu nggak bisa keluar. Ke wah, imigrasi hmm? imigrasi kan butuh kontrak kerja, dan kontrak kerjanya siapa ya? Punyanya siapa yang dipakai? Bener nggak? Heeh. Kalau extend aja bisa, Mbak, tapi renew kan kamu harus melalui Mhm. pemerintah Indonesia. Di mana kita Oh, harus ada data juga keluargamu, kontak keluargamu, harus ada pengacara, harus medikal, harus ini, harus mhm, itu. Jadi kalau extend mhm, visa saja mudah, tapi renew kan tidak mudah. mhm, Dan dalam waktu 2 tahun mhm, itu, kamu tidak tahu, apes tidak ada dalam kalender. Jadi, kalau pas mhm, sakit siapa yang akan bertanggung jawab pada dirimu? Siapa yang mhm, akan menghubungi keluargamu? mhm. Bener nggak? Iya, iya, makanya itu jadi saya tuh pengen menolak ya, Miss. Saya pengen menolak, tapi saya nggak tahu harus ngomongnya gimana ke majikan tuh, Miss. Makanya, Karena gini dia loh kan sayang, sebenarnya mhm, kamu nggak usah menolak. Bilang saja kalau kontrak mandiri itu harus majikan ikut ke konsulat juga. Majikan harus ikut ke konsulat. ke Majikan imigrasi gitu, Miss? konsulat, Mbak, konsulat KJRI, kedutaan. Ke JRI? Oh, Betul, heeh, jadi heeh, bawa heeh. majikanmu ke kedutaan biar menanyakan.
Karena di situ ada Jadi syarat-syaratnya. malah tambah ribet dong, Miss. Betul, betul. Ngerti mungkin majikan saya mungkin melihatnya kayak action kisah kemarin mungkin, Miss. Tidak Jadi semudah gampang itu. gitu maksudnya. Tidak semudah itu. Mmm, Tidak semudah terus itu. berarti saya harus menanyakan dulu ke imigrasi apa langsung to the point ngomong ke majikan, "Nggak bisa loh," gitu? Saya tidak pernah bilang tidak bisa. Tapi bukan kamu nanyain ke imigrasi, Mbak. Kamu harus ke negaramu sendiri, ke Ke kaj kedutaanmu. ke Kamu harus KJRI? ke Oh, KJRI. heeh. Syarat dan ketentuan di Mhm, situ kamu tanyain sama pegawai KJRI di lantai 4, syaratnya apa aja. Di situ ada tulisan bahasa Inggris, bahasa Cina. Jadi biar majikanmu mengikuti peraturan itu. Heeh. Bukan ke imigrasi, bukan ke imigrasi sayang, ke Oh, ke KJRI, KJRI. oke Jadi oke kamu oke, ngomong sama mamimu dulu, "Mami, soalnya kan itu harus ada kontrak kerjanya dan kontrak kerja mhm, teman saya bilang harus ke KJRI dulu." Saya tanya ke KJRI dulu, syarat-syaratnya untuk bisa mendapatkan kontrak mandiri. mhm. Hmm, Tapi emang saya juga sebenarnya menolak kontrak ini kayak gini loh, Miss. Tapi mungkin karena si majikan mungkin pikirnya karena selama ini juga kita nggak pernah ada masalah ya, Miss, alhamdulillah gitu. Mungkin dia pikirnya, lah melibatkan agensi juga nggak pernah kita telepon agent mungkin mungkin ya, Miss, ini mah. mhm. Karena kan waktu ini kan baru-baru sekarang, Miss, dia ngomong, waktu hari apa itu dia ngomong lah saya juga kaget, gitu. Jadi, Tapi kan saya selalu udah saya ya mengingatkan, saya selalu mmm, mengingatkan, apes tidak ada dalam kalender. iya iya iya, Miss, Dan sekali lagi bayar itu bukan ya, sampean yang bayar, majikan yang bayar. Kenapa sampean mau mempersulit iya, hidup sampean? Ada yang lebih mudah, kenapa sampean mempersulit? Saya bukan melarang kalian kontrak mandiri, cuman pertanggungjawabannya seperti apa saya kurang tahu. Yang saya tahu, kalau kontrak mandiri giliran kamu majikan tidak mau kamu juga sedikit ribet loh. Tidak semudah kalau ya kamu kan lewat agent. iya, makanya kan ini kan karena dianya yang pengen kan, Miss, saya kan dia kan cuma ngomong, "Kita perpanjang kontrak ya?" "Iya, oke, bulan apa?" Terus, "Entar deh, bulan depan," kan gitu ya, Miss, di bulan 11 gitu, Miss. "Oh, ya udah, oke oke, aku juga nggak ada, nggak ibaratnya nggak ada masalah." Terus, waktu hari apa, ujug-ujug dia ngomong gitu, Miss. Saya kaget, saya nggak pernah kayak gini gitu, Miss. Hmm, Lah saya gimana ini? Saya bingung, saya juga karena dia juga nyuruh nyuruh saya ini kan karena ini mah kemauan dia gitu kan, hmm, Miss. Dia juga nyuruhnya ke imigrasi. hmm. Lah saya harus gimana gitu. Ya udah ntar saya ngomong sama majikan kalau dia tetap pengen, ya kita harus bareng-bareng ke KJRI, ntar kalau dia tahu ribetnya gimana, dia ntar juga nyerah, Miss. kan kan gitu, Miss. Waktu Betul. mau extend aja, Miss, waktu Hmm, mau extend, "Mami, ini udah bulan Desember loh, visa saya bulan depan mau habis loh." Terus katanya, "Enggak usah, dulu aja Mbak Filipin itu enggak extend," katanya gitu, Miss. hmm. Lah, Mbak waktu itu kan dia pergi ke Makau ya, Miss? Dulu, Ya sekarang kan nggak boleh. otomatis dong, heeh, Hmm. dulu kan. Nah terus, "Saya harus extend Mami," kata dia, "nggak usah sampai molor itu, sampai bulan 5 itu loh Miss jadinya." Oke, berarti sekarang sudah Saya paham ya? deg-degan, Iya, soalnya korbannya tetap udah kamu paham. sayang. Korbannya tetap kamu, bukan majikan. Mmm, Ada mhm masalah apa, mhm. majikan punya nyawa double, kamu nggak punya sayang. Bener nggak? Nyawanya kamu satu. Selesai, kelar, pulang Indonesia kita. Heeh. Nah, Miss, kalau misalnya ini mah, kalau misalnya kan kan dia juga mewajibkan gitu, Miss. Dia bilang, "Kamu udah 4 tahun di sini," waktu 2 tahun, waktu kontrak pertama habis itu dia juga nyuruh saya pulang tuh, Miss. Cuma Hmm. karena karantina kan, Mhm, mhm. karantina. Nah, akhirnya sekarang katanya, karena tahu di Indo udah nggak ada, Hongkong udah nggak ada, jadi dia dia ngomong, "Kamu pulang ke Indo," dan ya udah saya mau pulang. Dia mewajibkannya, dia nyuruh saya bulan 2, Miss. Mhm, Habis habis Imlek gitu. Nah, mhm, terus saya nawar, Miss, "Boleh nggak kalau kalau di Indo pas Idul Fitri gitu ya, Miss, mhm. ya?" Terus dia bilang, "Saya nggak bisa nentuin, terserah kamu," katanya. "Terus kamu tanya
Terus saya tanya, waktu itu waktu ngomongin ini dia belum 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 pengen kontrak mandiri, Miss. Nah, makanya dia ngomong, "Itu terserah kamu, kamu tanya sendiri sama agensi." Gitu, Miss. Nah, jadi saya kalau ini nanya Miss Yuni ini, kalau misalnya saya entar di bulan 4 cuti, boleh kah, Miss? Ya boleh, kan terserah kamu sayang, nggak ada masalah. Kalau kamu mau, Nggak ada majikan masalah setuju, ya? kenapa tidak? Mmm, Mhm, mmm, mhm mhm, mhm mhm. mhm. Oke Oke? oke, makasih Miss Iya Yuni, sayang, maaf oke, ganggu nggak apa-apa waktunya. sayang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Matur nembah nuwun. Heeh, makasih ya Miss, Iya sayang, terima ayo, yo, kasih, yo, yo, papa. assalamualaikum, bye Waalaikumsalam, bye. bye. Oke, saya tidak pernah melarang Anda untuk kontrak mandiri, cuman pertanggungjawabannya seperti apa dan bagaimana, itu adalah hak kalian. Menurut saya pribadi yang bayar majikan, kenapa kita harus kontrak mandiri. Sebenarnya saya lebih setuju itu kalau kita ganti majikan itu nggak usah pakai agent, yang bukan yang renew ini, karena yang renew ini adalah, eee eee, majikan yang bayar, tidak ada hubungan. Sekali lagi, sebenarnya kalau kontrak mandiri itu kenapa kenapa saya tidak suka, bukan saya tidak suka ya, kalaupun kan belum tentu saya kerja di agent, kecuali saya adalah pemilik agent, maka saya tidak setuju dengan adanya kontrak mandiri. Tapi saya kan cuma staf. Kapanpun saya bisa bisa dipecat dan kapanpun saya bisa mengundurkan diri dari perusahaan saya dan kapanpun saya bisa tidak dikatakan bahwa saya tidak ada hubungan dengan agent. Jadi kenapa saya tidak setuju dengan kontrak mandiri? Karena saya pribadi merasa bahwa pertanggungjawabannya kalau ada masalah kalian itu bisanya ngomong sama siapa gitu loh. Kalau kita, ada agent, jadi ada apa-apa kita bisa ngomong ya, agent-nya nggak tanggung jawab atau agent-nya nggak peduli, ada masalah, agent mana gitu kan. Tapi kalau kita kontrak mandiri gimana ngomongnya? Whatever, terserah. Jadi saya nggak bisa ngomong ya. Jadi jangan salah paham ya buat Anda bahwa saya tidak melarang Anda kontrak mandiri, cuman yang bayar majikan kenapa kita harus riwa-riwi dan melakukan seperti itu. Dan satu hal lagi, kalau kontrak mandiri itu sebenarnya bagus buat saya, karena kita bisa belajar banyak di situ, ada term and condition, syarat-syaratnya. Jadi kita bisa pelajari dari apa sih keinginannya KJRI itu kalau kita kontrak mandiri. Jadi lebih baik belajar dulu, mencoba dulu, kalau memang tidak bisa dan terlalu sulit buat kalian, ya udah balik lagi ke agent, benar tidak? Setidaknya kita pernah mencoba. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.